Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Salam semangat, salam sehat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami pagi ini. Kita akan belajar tematik. Anak-anak sudah siap untuk belajar pagi ini? Baiklah, mari kita awali pembelajaran daring pagi ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan kalian menyiapkan buku paket tema 6, buku tulis beserta alat tulis ya. Simak video ini dari awal hingga akhir, dan nanti jika ada penjelasan yang penting, kalian mencatat pada buku tulis tematik kalian ya. Oke anak-anak, mari kita langsung saja mulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar apa saja? 1. Mencermati tata tertib di sekolah. 2. Memahami kata tanya dan kalimat tanya. 3. Memahami perbandingan berat benda. 4. Membuat bunga dari kertas. 5. Gerak keseimbangan menekuk kaki. Pada pelajaran PPKN KD 3.2, tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah apa saja? Nah, apa yang kita harus lakukan jika tata tertib yang ada di sekolah? Nah, tata tertib di sekolah harus kita taati. Jika kita melanggar tata tertib, maka akan mendapatkan hukuman. Tata tertib di sekolah dibuat oleh kepala sekolah. Semua warga sekolah harus menaatinya. Contoh tata tertib di sekolah yang harus kamu taati adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Datang sekolah dengan tepat waktu. 3. Menggunakan seragam sekolah dengan rapi. 4. Tidak boleh keluar sekolah pada waktu jam pelajaran. 5. Mengikuti upacara bendera. Pada pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7, kata tanya dan kalimat tanya. Tahukah kamu mengenai kalimat tanya? Kalimat tanya terdapat tanda tanya di dalamnya. Tanda tersebut berada di akhir kalimat. Pada kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya diantaranya yaitu apa, kapan, siapa, berapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya dan fungsinya. Mari kita mengenal macam-macam kata tanya dan fungsinya apa saja. Apa? Digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau tindakan. Perhatikan contoh kalimat tanya berikut ini. Ini adalah kalimat tanya, contohnya nomor 1, berapa harga bukumu? 2. Bagaimana cara membuat ketupat? Nah, ini anak-anak ya perhatikan di sini terdapat tanda tanya ya. Nah, cirinya tadi kalimat tanya itu terdapat ini tanda tanya di sini maksudnya Bu Utami. Kemudian di sini ada kata tanya. Ini kata tanya berapa.
dan diakhiri dengan tanda tanya. Mari kita baca lagi, berapa harga bukumu? Yang kedua, bagaimana cara membuat ketupat? Ini ya, kata tanya bagaimana diakhiri dengan tanda tanya. Ini ya, seperti ini tanda tanya. Kemudian ketiga, di mana kamu membeli buku itu? Keempat, siapa yang menjadi ketua kelas? Ini tadi ya adalah contoh kalimat tanya. Nanti Bu Utami berharap anak-anak bisa membuat kalimat tanya sesuai dengan perintah atau ciri-ciri yang sudah Bu Utami jelaskan ya. Kemudian pada pelajaran matematika KD 3.6 membandingkan berat benda. Mengenal tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan. Tandanya seperti ini ya, anak-anak perhatikan. Ini adalah lebih berat, ini lambang lebih ringan atau lambang sama dengan. Mari kita mengenal apa saja sih lambang-lambang ini, fungsinya atau digunakan atau artinya ya. Ini tanda, ini melambangkan lebih berat. Kemudian tanda yang kedua, tanda seperti ini melambangkan lebih ringan. Ini tanda melambangkan sama dengan ya. Ini ketiga tanda ini harus anak-anak ketahui ya, karena nanti anak-anak bisa mengerjakan dalam perbandingan berat benda. Mana yang harus diisi dengan tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan ya, disesuaikan dengan soalnya ya. Mari kita belajar memberi tanda pada soal nomor 1. Terdapat pupuk 5 ons dan 5 ons. Kemudian yang satunya pupuknya 1 kg. Nah, bagaimana cara memberi tanda lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan pada soal ini? Anak-anak, yang pertama kita harus menjumlahkan dulu berat benda ini. Nah, ini berat bendanya pada satuan ons, kemudian yang ini kilogram. Jadi, satuan bendanya yang pertama kita buat satuan kilogram agar sama dan kita bisa mengerjakannya ya. Seperti ini, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. 10 ons kita ubah menjadi kilogram sama dengan 1 kilogram. Yang ini tetap 1 kilogram ya. Berarti kedua jumlahnya ini apa anak-anak? Sama ya. Nah, jadi tanda yang kita masukkan di sini adalah ya tanda sama dengan ya, seperti itu. Yang kedua, terdapat 3 pupuk masing-masing 5 ons. Kemudian yang kedua, 3 pupuk masing-masing 200 gram. Nah, ini kita rubah dulu ya menjadi ons atau kilogram ya, menjadi gram ya, agar mudah kita mengerjakan. 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 15 ons. 15 ons kita ubah menjadi gram sama dengan 1500 gram. Kemudian 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 600 gram. Nah, ini gambar yang pertama 1500 gram dan gambar yang kedua 600 gram. Mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan? Nah, jawabannya berarti gambar pertama itu adalah lebih berat dari gambar yang kedua karena jumlahnya lebih banyak ya dari gambar yang kedua. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Gambar pertama 2 pupuk masing-masing 200 gram. Kemudian gambar yang ketiga pupuknya 1 kg. Mari kita kerjakan dulu ya. Kita jadikan kilogram anak-anak ya. 200 gram ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. 400 gram dijadikan kilogram. Ini bisa kita rubah menjadi gram ya.
1 kilogram sama dengan berapa gram? 1000 gram ya. Jika tidak bisa dirubah ke kilogram, berarti kita rubah ke gram ya. Ini gambar pertama 400 gram, gambar kedua 1000 gram. Berarti gambar yang pertama lebih ringan atau gambar yang kedua lebih berat? Nah, jawabannya adalah iya, gambar yang kedua itu lebih ringan anak-anak ya dari gambar yang pertama. Nah, jika gram itu jumlahnya lebih banyak, maka satuan atau tandanya di sini lebih ringan, berbeda dengan tadi ya. Ya, oke, begitu tadi caranya anak-anak ya. Bisa ya, nanti kalian bisa mencoba di rumah. Kemudian pada pelajaran SPDB KD 3.4 ya, bahan buatan. Nah, di sini ada karya, ini bunga ya. Apa saja sih bahannya untuk membuat bunga ini? Nanti kita tulis ya bahan apa saja untuk membuat karya hiasan ini. Ya, karya hiasan yang A, bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Karya hiasan B, bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Karya hiasan C, bahan yang digunakan adalah kertas lipat. Yang terakhir pada pelajaran PJOK KD 3.6 gerak non-lokomotor. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Mereka akan melakukan gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Salah satunya adalah menekuk kaki. Ini anak-anak ya, gerakan non-lokomotor atau gerakan keseimbangan menekuk kaki. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Gambarnya seperti ini, bisa anak-anak lihat. Ini Benny juga bisa berdiri dengan satu ujung kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Seperti ini contohnya. Kemudian Benny berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Ini seperti ini contohnya. Nanti anak-anak bisa melakukan di rumah dengan bantuan orang tua atau saudara ya. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari Bu Utami. Jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat, tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.